Halo guys, balik lagi di ngevlog. Nih dia nih Suzuki Frong nih, penampakan yang lagi viral nih di mana-mana ada. Nah, kebetulan gua dapetnya unit yang all black nih. Jadi dia nggak two tone ya. Karena kan hitam semua, tapi ini jadi kelihatan bagus karena krom-kromannya jadi lebih nyala. Dari bagian depan yang banyak di highlight ini nih, grillnya itu kayak Vitara. Jadi banyak yang bilang mobil ini baby Vitara. Tuh, kayak bau-bau minyak telon ya kalau dideketin. Nah, ini babynya soalnya guys. Tapi in a good way ya, miripnya tuh jadi bagus karena kesan sangarnya lebih dapet. Crossover ada kesan-kesan sportinya, SUV-nya dari grillnya salah satunya. Dan menariknya di sini sudah pakai sensor karena udah ada ADAS-nya tuh, namanya Suzuki Safety Support kalau nggak salah itu ya. Terus ada kamera juga karena sudah kamera 360. Di bagian bawah juga underguard-nya cakep, kelihatan lebih stylish. Dan perlampuannya nih yang unik, dibikin 3 gitu bersusun tuh, segitiga guys. Waduh, LED seamless multi reflektor ya, ini bagus sih. Ke bagian sampingnya sangar sih, stylish, tapi overall kalau kelihatan ke bagian belakang jadi lebih, wah dinyalain tuh sama dia, jadi lebih terang ya. Karena dia coupe jadi ke belakangnya agak turun, ya itu yang bikin mobilnya jadi kelihatan lebih stylish sih. Kaki-kakinya bagus, dia pakai ring 16, profilnya pakai Goodyear 195/60, ya cukup lah. Tapi kalau mau digedein ke ring 17 boleh lah, karena 16 dianggap nanggung biasanya. Pengereman pakai cakram. Terus ada overfender juga, khas dari sebuah crossover atau SUV ya. Nah ini mengingatkan kita pada spionnya Baleno, dan ada kameranya juga karena 360. Ada lampu sen, pelipatan juga sudah auto folding. Tapi yang paling notice adalah ya ini, full black aja dan kelihatannya jadi lebih cakep. Nah di bagian atas, roof railnya tuh ada silvernya tuh, sama di bagian bawah. Jadi matching tuh atas bawah, ke highlight banget ya. Di mayoritas warna hitam tuh ada silvernya, jadi kelihatan banget. Dan nggak ada warna lain selain warna hitam, selain silver di atas itu. Bagus. Bahkan handle pintunya yang biasanya krom-kroman ini dibikin suara dengan akses smart entry lengkap, udah ada talang air. Terus side body molding juga di bagian, oh nggak ada ya, oh itu ada tuh. Terus ke bagian belakang pengereman dia pakai tromol. Nah ini bagian terbaik dari sebuah Frong, itu ada di bagian belakang. Nah ini keren ya, lengkap sih, antena shark fin, rain upper spoilernya juga nggak terlalu gede. Terus ada high stop lamp, washer, defogger. Nah ini nih LED bar di bagian stop lamp, nyambung. Sekarang tuh semuanya harus nyambung, kalau putus tuh jelek, karena biasanya gampang rindu tuh kalau putus ya, nangis, nggak mau makan, sedih. Wah, ini jadi kelihatan lebih futuristik. Emblem hybrid karena mesinnya sudah pakai hybrid, sama seperti yang terpakai di Vitara. Tapi bagusnya berarti karena mobil ini secara bobot lebih ringan, pastinya secara tarikan akan lebih ngacir nih. Dengan mesin yang sama tapi bobot lebih ringan kan better ya. Terus sensor parkir lengkap, ada 4 titik, mata kucing, dan underguardnya lumayan gede. Gue mau buka bagasinya, mengingatkan kita sama bagasinya Baleno, karena basisnya mobil ini kayaknya emang dari Baleno lah. Gue lihat ground clearance-nya mirip-mirip, bagasinya mirip, bahkan tadi kita lihat spion juga mirip ya. Tapi karena ini adalah sebuah crossover, jadi ya dibikin lebih keren aja. Gue mau kasih lihat intip sedikit bagian dalamnya guys. Divariasiin hitam sama warna apa nih ya, burgundi gitu ya kayaknya ya. Ya kelihatan mewah lah. Yang penting bukan warna-warna cerah karena nanti bakal gampang kotor. Terus joknya juga lumayan gede sama seperti Baleno, cuman finishingnya bagus. Dia kombinasi bahan kulit dan bahan fabric, dan ini empuknya enak empuknya. Terus ke bagian dashboard juga sekilas kayak punya Vitara atau Baleno gitu ya, mirip-mirip. Setir juga sama, flat bottom, dilapisin kulit, dan lengkap pencet-pencetan steering switch. Ada juga di bagian kanan cruise controlnya sudah adaptif karena sudah ada ADAS, jadi biasanya cruise controlnya ikutan adaptif tuh, bagus. Jadi ada anti nabrak, anti keluar jalur, mundur ke belakang ada assistnya juga, anti yang lain-lain juga lengkap lah pokoknya. Dan yang paling penting cruise control adaptif itu dia bisa mengikuti atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita udah kunci kecepatan di 50 km/jam, terus di depan mobil pelan, mobilnya akan ikut pelan juga. Wah ini bagus, dan pencet-pencetan tuh banyak banget tuh. Pengaturan ADAS-nya ada di situ, ada head up display di bagian sini nih, tadi bakal nongol tuh.
untuk menggantikan informasi yang di bawah pindah ke atas ya. Jadi biar kita nggak banyak nunduk ke bawah. Bagus, jadi lebih fokus ke jalan. Ada manual leveling juga, ada kamera 360, automatic idling start stop, lengkap lah. Oke, terus ke bagian tengahnya untuk head unit sama seperti di Baleno sih, Vitara, dan bisa terkoneksi ke smartphone juga melalui Apple CarPlay dan Android Auto. AC sudah auto climate, ada wireless charging juga, dan yang paling penting transmisinya pakai automatic konvensional yang terkenal badak banget, awet. Kurang lebih begitu. Twitter juga ada lengkap tuh guys di bagian ini nih, pilar A di pintu ya. Terus kita lihat bagian belakangnya, karena secara dimensi sebenarnya ini kurang lebih masih mirip sama Baleno sih. Tuh, bedanya di finishing joknya aja. Di belakang bisa untuk 3 orang dewasa, 3 headrest, 3 seat belt, dan dimensinya juga nggak jauh berbeda sebenarnya. Bahkan di bagian bawahnya mirip banget tuh, ada tunnelingnya dan AC juga ada di bagian belakang. So kalau yang mau beli mobil ini ada 3 pilihan, ada SGX yang ini varian tertinggi, ada juga di bawahnya GX, terus sama GL varian bawah. Dan yang ini mesinnya sudah pakai mesin hybrid. Yang mau beli aja, gue nggak jualan. Kita review tipis-tipis aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. See ya.